yang kalau bayangan saya itu mungkin orangnya tinggi karena suaranya itu menghantam lantai itu deng kan lantai jelas ya. terdengar jelas. Lantai saya itu kan keramik gitu ya. Itu suaranya ke keramik itu di pinggir kamar saya kan di luar itu dia kan itu suaranya tuh deng 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 kayak orang berjalan kan. Itu saya sampai waduh gimana itu saya pengalaman saya itu luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fakta di Balik Misteri, kembali lagi bersama Kang Edoy dan tim. Semoga sobat semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, sobat semua. Pada kesempatan kali ini, Kang Edoy dan tim kembali kedatangan narasumber. Saat ini kita kedatangan Kang Yadi. Beliau asli dari Karawang, Jawa Barat. Beliau di sini akan menceritakan kisah horor dan mistis yang pernah Kang Yadi alami, tepatnya di tempat tinggal beliau, yaitu salah satu desa yang ada di Kota Karawang. Bagaimana kisahnya? Kita simak cerita dari Kang Yadi. Silahkan, Kang. Baik, terima kasih Kang Edoy telah memberikan waktu kepada saya untuk menceritakan kisah mistis yang saya alami beberapa tahun silam. Tepatnya tahun berapa tuh, Kang Yadi? Mungkin waktu itu saya masih sekolah SMP, Bang Edoy. Mungkin di tahun 99. Sudah cukup lama juga ya, cukup Kang lama. Yadi. Tapi meskipun lama, Kang Edoy, itu kenangan mistis pertama saya itu. Sampai sekarang pun saya tidak bisa melupakannya gitu. Selalu teringat terus itu. Jadi waktu itu orang tua saya itu kebetulan bekerja di luar negeri, di Saudi Arabia. Dan saya tinggal bersama kakak saya, tapi beda ibu. Beliau sudah dewasa, sudah berumah tangga, dan punya anak satu juga. Saya dipercaya, saya dan adik saya dipercaya diurus sama beliau. Sebut saja namanya M. Jadi kakak saya itu termasuk orang kampung yang masih menganut budaya pendaringan. Kalau kita bilang itu masih menganut ilmu buhun. Jadi beliau itu setiap malam Jumat selalu menghias pendaringan di rumah saya. Jadi pendaringan itu ditata sedemikian rupa, dihias, dikasih bunga. Kalau di bulan-bulan tanggal-tanggal tertentu itu suka dikasih sesajen. Mohon maaf Kang Yadi, kakaknya perempuan apa laki-laki? Kebetulan kakak saya laki-laki. Laki-laki. Dan beliau sudah punya istri juga. Jadi setiap waktu-waktu tertentu ya, terutama seperti malah satu suro atau ya kayak perbukunan gitulah, Bung Edoy. Jadi suka dikasih sesajen, contohnya kayak bakakak, ada bunga-bunga gitu, termasuk ada apapun itulah, kayak zaman dulu pendaringan seperti apa mungkin Bung Edoy tahu sendirilah gitu ya. Nah, waktu itu kakak saya itu kebetulan dia lagi keluar dan saya itu di situ sendiri, Bung Edoy. Jadi setiap kali saya sendiri, saya suka mencari teman-teman saya, teman-teman pengajian dulu. Kalau di kampung mungkin banyak ya teman-teman pengajian. Jadi suka saya ajak nginep gitu. Tapi di satu malam itu tiba-tiba semua nggak ada yang mau, dengan alasan ya berbagai macam lah gitu ya. Tidak ada satupun itu.
yang mau menginap, yang mau menemani saya gitu di rumah. Sedangkan rumah itu sendiri terbilang besar ya untuk rumah kampung, besar gitu, rumah besar. Dan kebetulan waktu itu mati lampu lagi. Plus penderitaan saya itu sangat ngeri gitu Bung, tapi ya mau nggak mau, daripada saya misalkan tidur di luar atau di mana, saya juga nggak enak juga kalau sampai saya menginap, juga nggak enak gitu kan. Mau nggak mau saya harus menjalani malam kelam itu. Waktu itu jam berapa ya, mungkin mulai mati lampu itu jam 8 malam mungkin. Sedangkan suasana perkampungan mencekam gitu ya, tidak ada listrik, dan suara-suara pun di sawah juga. Kebetulan rumah saya tuh pinggir sawah. Mungkin saya juga awalnya nggak bisa tidur gitu, tapi terus saya berusaha untuk tidur. Sampai di suatu malam tiba-tiba saya terbangun. Saya terbangun mendengar suara seperti ada orang ketawa. Jelas banget itu. Jelas banget itu. Tapi seperti suara hewan, tapi kayak ketawa gitu. Saya bingung juga antara itu suara burung atau apapun itu ya. Suaranya suara perempuan atau suara laki-laki? Seperti perempuan, tapi suaranya nggak, bukan hihihi, bukan, tapi kayak setengah suara hewan, tapi setengah suara. Dan saya pun belum pernah mendengar suara seperti itu. Kalau misalkan suara burung itu mungkin ya pasti saya tahu lah itu. Kalau suara burung itu mau burung apapun mungkin saya paham lah kalau suara binatang itu. Tapi saya juga bingung itu suara seperti itu. Baru seperti setengah tertawa gitu. Dan suara itu menuju ke pohon basiah yang ada di tengah sawah. Dan memang pohon tersebut ya lumayan lah, kalau namanya pohon basiah itu biasanya gitu ya, kalau zaman dulu itu biasanya suka ada yang tinggal gitu. Biasanya, ada penunggu berarti ya? Ada penunggu biasanya. Kalau pohon basiah itu. Dari situ tuh mulai tuh kejadian. Setelah suara itu ya mungkin selang 15 menit gitu ya, saya sampai itu belum bisa tidur Kang. Belum bisa tidur saya. Setelah mendengar suara itu saya agak merinding ya. Badan kondisi saya masih mati lampu berarti? Kondisi masih gelap, masih mati lampu, masih gelap. Kondisi sendirian di rumah yang besar, tidak ada teman, ya gelap. Gak bisa tidur saya. Terus terang saya ketakutan waktu itu. Lalu selang 15 menit kemudian ada suara seperti sepeda ontel kencang melewati jalan bebatuan. Gerubak gitu. Suara sepeda ontel, Kang. Jadi seperti sepeda ontel ngebut gitu, tapi ngelilingin rumah. Anehnya. Padahal rumah saya itu ada pagernya. Kalau zaman dulu pagar besi, tapi yang bukan yang teralis ya, yang zaman dulu itu loh, pagar besinya itu. Iya. Rumah saya itu ada pagarnya, tapi suara itu suara gogorobasan. Kalau kata bahasa Sunda itu gogorobasan itu muter rumah itu, Kang. Sampai saya tambah ketakutan itu. Kusak gitu, kayak sepeda ontel dipacu dengan kebut di jalan berbatu gitu. Padahal dulu jalan tuh ya cuman nggak terlalu berbatu gitu ya, cuman sirtu gitu ya, lumayan rata. Tapi itu suaranya seperti sepeda ontel yang di jalan kayak batu kali gitu. Berisik banget gitu. Berisik banget. Jelas itu saya dengar suara itu. Muter ke rumah saya itu 1 kali putaran. Semakin saya ketakutan itu. Lalu saya ya berdoa sama Allah gitu. Ya apapun yang saya bisa gitu, baca kulhu atau apa mungkin zaman dulu ya, supaya saya nggak terlalu ketakutan gitu ya. Yang paling satu lagi nih Kang, yang paling saya takut itu sama tuh setelah suara sepeda muter itu ya, muter rumah itu, yang terakhir diakhiri sama suara langkah kaki.
yang kalau bayangan saya itu mungkin orangnya tinggi karena suaranya itu menghantam lantai itu deng kan, Terdengar jelas berarti ya. terdengar jelas. Lantai saya itu kan keramik gitu ya, itu suaranya ke keramik itu di pinggir kamar saya kan, di luar itu dia kan, itu suaranya tuh deng 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 kayak orang berjalan kan. Itu saya sampai waduh, gimana itu, saya pengalaman saya itu luar biasa itu, sangat ketakutan saya. Tapi saya nggak berani ngapa-ngapain, saya nggak berani lari, saya nggak berani, apalagi saya nggak berani keluar gitu, nggak berani. Saya tutup telinga gitu, saya tutup telinga, pokoknya saya nggak mau lah mendengar. Sampai akhirnya itu nggak begitu lama itu alhamdulillah azan subuh waktu itu. Nah setelah azan subuh alhamdulillah tuh suara-suara udah mulai hilang. Bahkan saya waktu dulu azan subuh saya nggak berani keluar, takut, saking takutnya saya. Akhirnya saking takutnya saya sampai mengurung diri lah pakai bantal atau apa. Mungkin setelah itu baru saya tertidur itu. Terus saya nggak sempat sholat subuh dulu waktu itu. Tapi saat itu kondisi semalaman itu posisi di kamar atau di depan itu? Di kamar. Waktu itu ya di kamar orang tua saya. Jadi kamar tuh dulu ada 3 kamar rumah saya tuh. Jadi saya tidur di kamar bekas orang tua saya karena kan orang tua saya kan nggak ada gitu ya, lagi kerja ke Saudi Arabia gitu waktu itu. Jadi kebetulan kakak saya juga lagi pergi dulu tuh, lagi nginep di mana gitu ya. Saya juga lupa tuh gitu. Yang jelas sih saya waktu itu sendiri, saya ngajak teman juga. Waktu itu kebetulan nggak ada yang mau, biasanya mah ada 1 atau 2 orang tuh biasanya gitu ya. Kalau lagi kakak saya pergi, biasanya saya suka ngajakin temen, itu ngendong kata saya gitu. Nginep di rumah saya, temenin. Itu mah entah kenapa malam itu nggak ada satupun teman saya yang mau nginep itu. Nah kondisi rumah Kang Yadi sendiri itu di kanan kiri atau depan belakang ada nggak rumah tetangga? Jadi kondisi rumah saya itu kebetulan paling depan kampung. Jadi depannya itu jalan utama, depannya itu sawah. Terus yang sebelah kanan itu ada rumah, yang sebelah kiri itu kosong, jalan lagi. Jadi rumah saya itu posisinya paling ujung di kampung itu, paling depan, paling ujung. Jadi paling muka kampung lah gitu, paling depan gitu, rumah saya itu. Dan besar waktu itu, mungkin kalau zaman dulu itu mungkin rumah saya itu paling besar itu ya. Karena saya itu kan orang tua saya itu dulu pindahan ya ke situ. Jadi pindah ke situ dengan beli rumah lebih besar dan lebih murah. Karena waktu saya pindah ke situ tuh belum ada belum ada listrik. Nah, tapi setelah berapa tahun kemudian, alhamdulillah ada listrik. Dan kemudian ya itu orang tua saya, setelah saya SMP kelas 2, beliau berangkat lagi ke Saudi Arabia karena emang dari semenjak saya kecil pun, waktu saya umur mungkin 2 tahun atau setahun ya, 2 tahunan mungkin, beliau itu sudah emang kerja di luar negeri. 2 tahun pulang, nanti berangkat lagi. 4 tahun sampai berapa tahun, terakhir itu beliau berangkat tuh kelas saya 2 SMP sampai pulang lagi tuh kelas 2 STM. Saya itu ditinggalkan. Nah, pada saat kondisi semalaman mendengar suara-suara sepeda, suara kaki orang melangkah, nah itu sampai nggak melihat penampakan sosok-sosok tertentu, Kang Yadi? Alhamdulillah, Kang. Saya bukannya nggak pengen ya, nggak mau saya sama sekali. Alhamdulillah, saya nggak ditampakin wujud-wujud gitu ya. Karena mungkin kondisinya gelap, mati lampu, dan saya pun tutup bantal. Sengaja saya nggak mau mendengar, nggak mau apalagi melihat gitu kan. Karena
suara-suara itu begitu nyata gitu, bukan bayangan gitu, bukan hayalan. Dari mulai setengah Mbak dua Daisa mungkin berarti ya? dari suara yang ketawa itu mungkin ya setengah dua sampai terus jeda terus mungkin sampai jam setengah lima pagi itu baru nggak ada itu terakhir itu suara orang melangkah. Berarti kondisi mati lampu itu sampai pagi tidak nyala? Sampai pagi tidak nyala waktu itu. Ya, cukup menyeramkan juga ya kondisi saat itu yang dialami oleh Kang Yadi ya, sobat semuanya. Mungkin bagi sobat yang pernah mengalami hal-hal yang demikian juga mungkin akan merasakan hal yang sama. Oke, terima kasih Kang Yadi atas waktunya telah hadir di tempat kami bersama Kang Edoy dan tim. Mudah-mudahan Kang Yadi dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, amin, sobat amin. semua, sampai berjumpa kembali di Fakta di Balik Misteri berikutnya dengan para narasumber yang tentunya akan menyajikan kisah-kisah yang horor dan mistis. Terima kasih sekali lagi Kang Yadi atas karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.